Selamat sore. Kita kembali berjumpa pada KPA Online Jemaat Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Kembali kita akan melanjutkan bacaan dari buku Kisah Pengharapan tulisan Ellen G. White. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan tentang pelajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah dalam pelajaran ini sehingga kami dapat mengerti segala maksud yang Tuhan berikan sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus sama Tuhan penebus kami. Amin. 10 hukum. Hukum Tuhan dinyatakan di Gunung Sinai. Sesudah Allah memberikan bukti dari kuasa-Nya kepada orang Israel, Dia menyatakan kepada mereka siapa Dia. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah yang sama yang menyatakan kuasa-Nya di antara orang-orang Mesir, sekarang berbicara tentang hukum-Nya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, dan maka jangan melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah yang pertama dan kedua yang Yahweh katakan adalah untuk menentang pemujaan terhadap berhala, karena memuja berhala akan menuntut orang yang berdosa dan pemberontakan. Allah mau melindungi dengan menentang sekecil apapun mendekati hal-hal yang dibenci. 4 hukum pertama yang diberikan untuk menunjukkan kewajiban manusia kepada Allah. Keempat hukum itu menghubungkan Allah dan manusia. Hari Sabat khususnya diberikan untuk kepentingan manusia dan untuk kemuliaan Allah. 6 hukum terakhir menunjukkan kewajiban kita kepada sesama manusia. Hari Sabat menjadi satu tanda antara Allah dan umat-Nya selamanya. Dalam cara ini, semua pemelihara hari Sabat menyatakan melalui perbuatan hingga mereka disebut penyembah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Hari Sabat merupakan tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama Dia memiliki umat di dunia yang melayani Dia. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati."
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu tidak berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Allah, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Kehadiran kemuliaan Allah di Sinai membuat bangsa itu gemetar, ketakutan, guruh dan kilat mengiringi kehadiran Allah, begitu mencekam pikiran bangsa Israel dengan rasa takut dan hormat, sehingga mereka menjauhkan diri dari hadiratnya yang suci, merasa takut bahwa mereka tidak sanggup melihat kemuliaannya yang sungguh dahsyat. Bahaya penyembahan berhala. Sekali lagi, Allah mau melindungi bangsa Israel dari penyembahan berhala. Dia berkata kepada mereka, "Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu." Mereka berada dalam bahaya mengikuti cara hidup orang Mesir, membuat bagi mereka patung yang melambangkan kehadiran Allah. Allah menghendaki umatnya untuk mengerti bahwa hanya Dia yang harus menjadi tujuan penyembahan mereka, bila mana mereka mengalahkan bangsa-bangsa. Demikianlah pembahasan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah belajar mengenai firman-Mu ya Bapa, di mana bangsa Israel diberikan 10 hukum ya Bapa. Kiranya dengan pelajaran ini dapat mengingatkan kami kembali tentang hukum-Mu, sehingga kami dapat menurut dan menjauhkan segala sesuatu yang Bapa tidak suka ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan memberkati.